Perkenalkan, nama saya Feby Sulokrates Sitindaon, NPM 19010100339, grup PGA 7. Yang dapat saya pahami tentang kurikulum 1952 ialah berakhirnya kurikulum rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami perbaikan. Nah, dalam kurikulum ini, mata pelajarannya yang disajikan lebih terperinci dan kemudian diberi rencana pelajaran terurai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan kurikulum 1952 yaitu merupakan pengembangan dari kurikulum 1947 yang sudah mengarah pada pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia susila, cakap, membentuk warga negara yang demokratis, serta tanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku. Kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme ditanamkan melalui tingkah laku guru. Pada kurikulum ini diperkenalkan kepada siswa bilangan asli dan membilang, kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari 10, pengurangan yang selisihnya positif. Bilangan asli yang dimaksudkan dalam materi ini yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan terus bertambah 1. Kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 1952 yaitu dalam kelebihannya, yang pertama, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Nah, yang kedua, pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Kekurangan dari kurikulum 1952 yaitu yang pertama, sistem pendidikan nasional belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang kedua, materi pelajaran belum orientasi ke masa depan. Kurikulum 1964. Kurikulum ini usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Kurikulum kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, tujuan dari kurikulum ini ialah pendidikan anak membentuk manusia yang bertanggung jawab atas tercapainya revolusi nasional yang mencerminkan Pancasila. Dapat mendidik dan membentuk kebiasaan anak sesuai dengan sifat-sifat sosialis Indonesia. Penekanan tujuan dari kurikulum 1964 ini ialah agar anak Indonesia mempunyai kesiapan mental, memupuk budi pekerti yang luhur, memperluas pengalaman, pembentukan kebiasaan dan kecekatan yang diperlukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kurikulum ini diperkenalkan kepada siswa mengenai kali, bagi, tambah, dan kurang. Maksudnya, bila ada soal dengan menggunakan operasi hitung, maka perkalian harus didahulukan dimanapun letaknya, baru kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, dalam kelebihan kurikulum 1964 ialah yang pertama, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yang dimana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang kedua, perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, yang ketiga, ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi
kecerdasan, dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, kekurangan dari kurikulum 1964 ialah yang pertama, masih sentralistik, yaitu sistem masih diatur oleh pemerintah. Jadi setiap tahun pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Nah, yang kedua, jumlah pengajarannya hanya 9. Yang ketiga, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikannya. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti. Kajian materi pada kurikulum ini yaitu pembelajaran matematikanya sudah mempelajari tentang geometri, yaitu bangun ruang dan bangun datar. Nah, dalam kelebihan kurikulum 1968 ini, yang pertama adalah kurikulum 1968 dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Namun dalam penerapannya di daerah atau di sekolah diberi kebebasan menurut situasi dan kondisi daerah atau sekolah yang bersangkutan. Nah, yang kedua, kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga, sistem pembelajarannya di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting, tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keempat, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Nah, yang kelima, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam kekurangan kurikulum 1968 yaitu yang pertama, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang ketiga, kurikulum ini yang masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Sekian yang saya dapat pahami. Terima kasih.